Baik, untuk materi kali ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Jadi sebelum kita menginjak lebih jauh atau membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, ini persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Itu persamaan kuadrat. Kemudian bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, sudah tidak berbentuk persamaan kuadrat lagi, yaitu hanya menjadi BX ditambah C sama dengan 0, yang tiada lain merupakan persamaan linier. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari persamaan kuadrat, kita akan lanjut ke submateri yang selanjutnya, yaitu penyelesaian persamaan kuadrat. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 disebut akar-akar persamaan. Kemudian proses menentukan akar-akar persamaan kuadrat dinamakan menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kemudian persamaan kuadrat itu dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian kalau misalkan kalian memfaktorkan kok bingung, pakai yang cara kedua. Kok masih bingung, pakai cara yang ketiga dengan menggunakan rumus. Seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, untuk yang pertemuan kali ini akan saya bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Baik, yang ini ya. Ini adalah materi tentang bagaimana memfaktorkan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian jika A-nya itu sama dengan 1 dan C-nya bernilai positif, maka bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat difaktorkan menjadi X ditambah X1 dikali X ditambah X2, dengan X1 ditambah X2 itu sama dengan B, dan X1 dikali X2 sama dengan C. Supaya kalian lebih memahami tentang konsep ini, saya berikan contoh. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita tuliskan lagi soalnya ya. Kemudian kita sebutkan unsur-unsurnya. A-nya adalah positif 1. Mana A-nya? Nih ya, di sini nggak ada angka sama sekali, artinya itu adalah positif 1. Nah, kemudian B-nya positif 4. Mana? Ini, B-nya positif 4. Kemudian C-nya positif 3. Ini, C-nya positif 3. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan unsur-unsurnya, kalian tuliskan lagi bagaimana cara memfaktorkannya. Bentuknya bagaimana? Ini. Bentuk ini dapat difaktorkan menjadi seperti ini. Maka kita tuliskan di sini faktorannya, buka kurung ya, 2 seperti ini sama dengan 0. Kemudian ini di sini tuliskan aja X, di sini juga X. Nah, kemudian kita cari berapakah di sini bilangannya, di sini ya, pasangan bilangannya berapa. Nah, kalian harus mengacu pada berapakah nilai dari C-nya. Oh, C-nya adalah 3. 3 dan tandanya positif. Kalau tandanya positif, maka di sini adalah jumlah ya. Maka bilangan bilangan yang di sini ini kita jumlahkan. Nah, bilangan apa yang di sini? Ini ya. Karena C-nya 3, maka di sini kita tuliskan C sama dengan 3. Maka kita cari faktor dari 3, faktor perkalian dari 3. Berapa kali berapa yang hasilnya? 3.
berapa ya? 1 kali 3 ya, 1 dan 3 kalau dikalikan hasilnya 3. Kemudian berapa lagi? Sudah nggak ada, berarti cukup 1 dan 3 ini saja. Berarti kita tuliskan di sini, kalau dijumlah hasilnya itu harus sama dengan 4. Apakah benar ini 1 tambah 3 sama dengan 4? Oh iya betul, di sini 4. Nah, sesuai sudah. Jadi kita cari perkalian yang menghasilkan 3. 3 itu adalah C. Kemudian perkalian ini, bilangan ini harus kita jumlahkan. Jumlahnya harus sama dengan B. B-nya adalah 4. Ternyata sama. Maka dua bilangan ini kita pakai. Kita letakkan di mana? Letakkan di sini. Di sini 1, di sini 3. Kemudian tandanya di sini apa? Apakah positif, apakah negatif? Kalian lihat tanda dari B. Oh, B-nya sama dengan tandanya ini positif. Maka di sini ya positif semua. Ya. Tandanya positif semua. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini ketemu, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Langsung kita menentukan berapa himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya. Bagaimana caranya? Tuliskan ini. Tuliskan lagi. X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian X tuliskan. X sama dengan 0 tulis lagi. Kemudian positif 1 kalau pindah ke kanan, pindah ruas, itu menjadi negatif 1. Ini ya, kalau plus jadi min. Kemudian X sama dengan 0 kurangi 1. Oh, min 1. Nah, kemudian satunya tulis lagi juga. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Caranya sama dengan ini. X sama dengan 0 tulis lagi. Positif kalau pindah ruas jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 3. X sama dengan 0 kurangi 3 adalah negatif 3. Oh, jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa nih? Negatif 1, negatif 3. Seperti ini ya cara menuliskannya. Jadi hasilnya adalah ini. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ini sama, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. X pangkat 2 atau X kuadrat dikurangi 13X ditambah 12 sama dengan 0. Langkah pertama kita tuliskan unsur-unsurnya, yaitu A sama dengan berapa? Positif 1. B negatif 13. C-nya adalah positif 12. Ya, C-nya positif. Maka kita buat di sini. Ini tabel seperti tadi. Nah, seperti ini. Karena C-nya positif, maka di sini jumlah. Ya. Kemudian di sini C-nya adalah C sama dengan 12. Nah, kemudian kita cari angka keduanya adalah, tuliskan dulu sini. Nah, tuliskan di sini ya. Seperti ini faktorannya. Kemudian di sini tulis X, di sini juga X. Kemudian kita cari berapa nilainya yang di sini, bilangannya. Nah, 12 ini faktor perkaliannya berapa kali berapa kira-kira bilangannya? Perkalian dua bilangan itu berapa? Oh, bisa 1 dikali 12. Urut ya. Setelah 1 apa? Oh, 2. 2 kali 6. Kemudian berapa lagi? Ini diperpanjang lagi ya. Seperti ini. Misalnya 3 kali 4. Kemudian berapa lagi? 4 kali 3 sama aja. Kemudian 6 kali 2 sama dengan ini. Kemudian berapa lagi? Sudah sampai sini ya. Nah, kemudian setelah ketemu seperti ini 1 kali 12, 12 sama dengan ini sudah. 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, kemudian kalian jumlahkan. 1 tambah 12, oh ini 13. 2 tambah 6 ini 8. 3 tambah 4 ini 7. Padahal yang kita cari adalah penjumlahan dua bilangan ini harus sama dengan B. B-nya berapa? B-nya 13. Maka yang sesuai yang mana? Yang atas, yang ini. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian baru kalian ini dua bilangan ini 1 dan 12 ini masukkan di sini. Di sini 1, di sini 12. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kalian meletakkan dua bilangan yang tadi, kemudian kalian lihat tandanya apa di sini. Tanda dari B maksudnya, B-nya adalah tandanya negatif. Oh, maka di sini dua-duanya negatif. Nah, seperti itu. Nah, selesai sudah. Ini adalah bentuk pemfaktoran dari soal ini. Baru kemudian kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Kita tuliskan yang ini. X dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan, kalau positif pindah ke sana jadi negatif. Kalau negatif pindah ke sana jadi positif. Maka ini 0 tulis lagi. Min jadi plus 1, sehingga hasilnya 0 tambah 1 adalah 1. Atau yang satunya, X dikurangi 12 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, min pindah ke sana jadi plus 12. X sama dengan 0 tambah 12, hasilnya 12. Jadi HP sama dengan HP ini himpunan penyelesaian, saya singkat ya. Ini kurung kurawal 1 dan atau koma 12. Ini jadi himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan seperti itu. Nah, kemudian yang B, jika A-nya sama dengan 1, masih tetap ya. Kemudian C-nya yang bernilai negatif. Kalau contoh yang tadi yang pertama dan kedua tadi, C-nya bernilai positif, ini negatif. Bagaimana caranya? Hampir sama. Nah, kemudian ini perhatikan. Sama langkahnya, tentukan dulu unsur-unsurnya. OA-nya sama dengan positif 1. B-nya adalah positif 4. Dan C-nya adalah negatif 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian tuliskan di sini buat tabel lagi seperti tadi. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian tuliskan di sini, kalau di sini tandanya dari C nilainya adalah negatif, maka di sini bukan jumlah lagi seperti contoh 1 dan 2 tadi, tapi di sini adalah selisih. Nah, bukan jumlah lagi. Kalau di sini tandanya negatif, C-nya tandanya negatif. Nah, kemudian C-nya di sini kita tuliskan. Oh, C. Jangan ditulis negatif 12. Tulis aja angkanya, yaitu 12 saja. Seperti itu. Kemudian di sini kita tuliskan pemfaktorannya. Nah, seperti ini. Di sini kita tuliskan X, kemudian X. Nah, kemudian kita cari pemfaktoran dari bilangan 12 ini. Faktorannya berapa? 12 ini bisa aja 1 kali 12. Kemudian bisa 2 kali 6. Bisa saja 3 kali 4. Kemudian bisa saja 4 kali 3 sama saja dengan ini ya. Kemudian 6 kali 2 sama dengan ini. Kemudian sudah selesai sampai sini. Nah, kemudian yang namanya selisih antara 1 dan 12 ini berapa? Oh, ternyata selisihnya ini 11. Kemudian 2 dan 6 selisihnya berapa? Oh, ini selisihnya 4. 3 dan 4 ini selisihnya berapa? Oh, 1. Nah, kok bisa 11, kok bisa 4, kok bisa 1? Dikurangi, nih, 12 kurangi 1, 11. 6 kurangi 2, 4. 4 kurangi 3, 1. Jadi selisih antara 1 dan 12, 2 dan 6, 3 dan 4. Nah, kemudian kita lihat mana yang sesuai. Selisih ini harus sama dengan dari B. B-nya kan 4. Mana yang bernilai 4 di sini? Oh, ini. Nah, ini sesuai berarti. Maka bilangan yang sesuai adalah 2 dan 6. Maka kita masukkan 2 dan 6 ini di sini. 2 di sini 6. Nah, kemudian kalian perhatikan
2 dan 6 ini ya, kan bilangannya yang kita pakai yang ini, 2 dan 6. 2 dan 6 ini yang lebih besar yang mana? Oh, yang 6. Nah, kalau yang 6 ini karena kan 6 ini lebih besar kan ya daripada yang 2. Tandanya ini harus sama dengan yang B, yaitu positif. Oh, berarti 6 ini ngikut yang B karena lebih besar. Tulis, nah, plus. Kemudian yang sini kebalikannya dari ini, yaitu negatif. Nah, ini adalah pemfaktorannya, hasilnya. Saya ulangi lagi ya, untuk menentukan tanda positif dan negatifnya. Setelah ketemu seperti ini, yang kita pakai kan 2 dan 6. Kita lihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar adalah 6. Oh, maka 6 ini tandanya sama dengan yang tanda B. Kalau positif, ya di sini positif. Kalau di sini negatif, di sini negatif. Nah, karena di sini positif, maka 6-nya juga positif di sini. Kemudian yang satunya kebalikan dari ini, yaitu negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini positif, seperti itu. Baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Sama seperti tadi. Tuliskan aja. X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian X sama dengan 0. Nah, kalau positif pindah ke sana jadi, maksudnya ya, kalau negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Sehingga 0 tambah 2 adalah 2. Atau yang satunya, X ditambah 6 sama dengan 0. Tuliskan, X sama dengan 0. Positif kalau pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Sehingga X sama dengan 0 kurangin 6, hasilnya negatif 6. Sehingga jadi himpunan penyelesaian atau HP sama dengan 2, negatif 6. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. X pangkat 2 dikurangi 15X dikurangi 16. Kita tuliskan unsur-unsurnya. A-nya sama dengan positif 1, B-nya negatif 15, C-nya adalah negatif 16. C-nya negatif ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sini, buat tabel seperti tadi. Nah, seperti ini, buat tabel. Nah, karena di sini C-nya adalah negatif, maka di sini selisih. Nah, ini ya, negatif di selisih C-nya. Kemudian C di sini tuliskan 16, tanda negatifnya nggak usah diikutkan. Nah, kemudian di sini kita tuliskan pemfaktorannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cari pemfaktoran perkalian dari 16 ini berapa kali berapa. Misalnya kita urutkan dari yang 1 dikali berapa sama dengan 16 kali 16. Kemudian berapa lagi? 2 kali 8. 3 kali nggak ada. 4 kali 4. Kemudian berapa lagi? Sudah nggak ada ya. Berarti ini sudah. Ini adalah faktor perkalian dari 16. Ini bilangan 16. 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Nah, selisih dari 1 dan 16 berapa? Selisihnya 15. Kalau 2 dan 8 selisihnya 6. Kalau selisihnya 4 dan 4, 0. Kemudian mana yang sama dengan B? Hasil selisihnya. B ini selisih B-nya 15. Selisihnya berapa nih? Oh, ini sesuai nih. Karena sama dengan 15, sama. Maka kita pakai yang 1 dan 16. Terus tulis dulu. Ini X, kemudian 1 dan 16 taruh sini. Sini 1, di sini 16. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tanda di sini bagaimana? Sesuai dengan yang tadi, yang contoh pertama tadi. Yang besar yang mana? Antara 1 dan 16. Tentu yang 16 ya, yang lebih besar. Nah, 16 ini tandanya harus sama dengan yang B. Yang B tandanya adalah negatif. Oh, berarti 16 juga tandanya negatif. Yang satunya kebalikan dari negatifnya, yaitu positif. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti tadi. X tambah 1 dituliskan sama dengan 0. Nah, kemudian X sama dengan 0. Positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1.
Kemudian 0 kurangi 1 negatif 1. Atau X kurangi 16 sama dengan 0. X sama dengan, tulis lagi ya, 0. Min pindah ke ruas kanan, atau negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif 16. Sehingga X sama dengan 0 tambah 16 adalah 16. Sehingga jadi himpunan penyelesaian atau HP sama dengan, ini tulis lagi, negatif 1,16. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Nah, submateri yang selanjutnya yaitu yang C. Jika A tidak sama dengan 1 dan C bernilai positif, nah C-nya bernilai positif. Contoh, supaya kalian lebih paham. 3x pangkat 2 ditambah 14x ditambah 15 sama dengan 0. Sama seperti langkah yang sebelumnya, kita tuliskan dulu unsur-unsurnya. A-nya sama dengan positif 3. Nih. B-nya adalah positif 14. Nih. Kemudian C-nya adalah positif 15. Ini. Kemudian, kita buat seperti ini. Nih ya. Ingat, C-nya adalah positif. Kalau positif, maka di sini adalah jumlah. Kalau di sini negatif, maka di sini selisih. Kemudian di sini tidak lagi kita tuliskan C sama dengan 15, tidak lagi seperti itu. Karena apa? Di sini A-nya sudah 3, bukan 1 lagi. Maka di sini kita tuliskan A dikali C. A-nya 3, C-nya 15. 3 kali 15, 45. Seperti itu. Saya ulangi lagi, 45 dari mana? A dikali C, A-nya 3, C-nya 15, 3 dikali 15, 45. Nah, kemudian kita cari nih. Kita cari faktor perkalian, dua bilangan yang dikalikan harus sama dengan 45. Bisa 1 kali 45, 3 kali 15, 5 kali 9. Terus apa lagi? Sudah tidak ada ya? Sudah nggak ada. Nah, setelah ketemu pasangan seperti ini, pasangan ini kita jumlahkan sesuai dengan ini. Jumlah 1 tambah 45, 46. 3 tambah 15, 18. 5 tambah 9, 14. Seperti ini ya. Kemudian dari jumlah ini, kemudian kita cari mana yang sama dengan B. B-nya 14. Mana yang sama dengan B? Oh, ini sama-sama 14. Maka nanti bilangan inilah yang kita pakai 5 dan 9. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Terus lagi 3x kuadrat ya. Kemudian karena di sini tandanya positif semua, jadi nggak ada bedanya, maka semuanya positif ini. 5 dan 9, 5x dan 9x dari mana? 5 dan 9 ini dari ini. 5 dan 9. Ya. Kemudian tinggal nambahi x saja. Tandanya apa? Positif semua, karena di sini positif semua, jadi nggak berbeda. Kemudian tuliskan lagi di sini. Ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pisah nih. Nah, ini 3x kuadrat dan 5x ini kita kurung. 9x dan 15 juga kita kurung seperti ini. Karena nanti akan kita faktorkan kembali. Kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, ini kan ada x pangkat 2. X pangkat 2 ini kita jabarkan terlebih dahulu. Buka kurung. 3 dikali x pangkat 2 ini sama dengan apa kemarin dibentuk pangkat? Yaitu x dikali x, kemudian ditambah 5x ini 5 kali x, tutup kurung, ditambah, buka kurung lagi, 9x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kemudian apa? Langkah selanjutnya adalah, perhatikan di sini, x kali x di sini ditambah 5 kali x. Nih, mana yang sama? Nih. Ini kita lingkari, ini juga kita lingkari. Nah, kemudian di sini kita buka kurung, ya. Kemudian x yang dilingkari tadi letakkan di luar. Nah, seperti ini, ya. Kemudian x yang nggak dilingkari taruh di dalam 1 plus tetap. Nah, sekarang di sini berapa bilangannya di sini? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Kemudian di sini juga ada bilangan lagi. Berapa bilangan di sini? Nah, kemudian bagaimana cara mencari bilangan yang di sini, dan di sini? Caranya adalah lihat di sini. Di sini bilangannya 3 dan 5. Maka kita cari FPB dari 3 dan FVB dari 5. Kita tuliskan.
3. Nah, ini faktornya berapa? Oh, 1, kemudian 3, sudah selesai. Kemudian yang 5 ini faktornya adalah 1, kemudian 5. Oh, berarti FPB-nya adalah, cari yang sama. Nih, maka FPB-nya 1. Nah, karena FPB-nya 1, ini 1 ini diletakkan di mana? Letakkan di sini. 1. Jadi 1x. Paham ya? Nah, kemudian bilangan di sini berapa? Tinggal ngikuti aja. 3 dibagi 1, tetap 3. Kemudian 5 dibagi 1, tetap 5. Nah, sudah. Kemudian yang sini sekarang ditambah. Sekarang 9 dan 15. Ini ya. Ini kan sudah nggak ada pangkat 2-nya nih. Yang punya X kan cuma 9. Ini nggak ada. Berarti ya nggak perlu X kita jabarkan kayak gini. Tinggal 9 dan 15 kita cari FPB-nya. FPB dari 9, faktornya berapa? 9 nih. 1, 3, kemudian 9. Kemudian yang 15, faktornya berapa? 1, 3, 5, 15. Nah, mana yang sama? Kita cari. Ini 3, nggak ada lagi. Maka FPB-nya sama dengan yang sama mana? Oh, ini Pak, ada 2 ya. 1 dan 3 nih. Kita cari atau kita ambil yang paling besar mana? 3. Oh, berarti FPB-nya 3. Seperti ini. 3 kita letakkan di luar kayak tadi ini. Maka 3 buka kurung. Nah, seperti ini. Ditambah X-nya kan cuma yang punya 9 aja. Nah, berapa bilangan di sini? Berapa bilangan di sini? Kan gitu. Nah, baru kemudian ini bilangannya tinggal ngikuti aja. 9 bagi 3. Oh, di sini 3. 15 dibagi 3. Oh, 5 di sini. Oh, sudah selesai ketemu. Nah, baru kemudian di bawahnya kita tulis lagi. 1 kali X. Oh, X. Nah, 3X tulis lagi. Tambah 5. Kemudian ditambah 3. Buka kurung. 3X tulis lagi. Ditambah 5. Ingat ya. Ini sama ini. Ini dengan ini sama. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi X tulis di depan, ditambah dengan 3, kemudian dikurung ya. Kemudian ini tulis nih, tapi ditulis cukup 1 kali aja. 3X ditambah 5. Sama dengan, ini sama dengan 0-nya nggak ada. Tuliskan dulu. Sama dengan 0. Jadi bentuk pemfaktorannya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Tapi kita kan disuruh menentukan berapa HP-nya. Ya, kita tuliskan kayak seperti tadi ya, contoh-contoh sebelumnya. X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, positif kalau pindah ruas menjadi negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3. Atau, ini tulis lagi, 3X ditambah 5 sama dengan 0. 3X tulis ya, sama dengan 0. Positif kalau pindah ruas jadi negatif 5. 3X sama dengan 0 kurangi 5 adalah negatif 5. Ini masih ada bilangan di sini 3. 3 kali X sama dengan min 5. Maka untuk mencari X sama dengan negatif 5. Ini kan perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadi bagi 3. Jadi ini hasilnya. Kenapa hasilnya ini? Karena 5 dan 3 ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oh, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 5 per 3. Ini HP-nya. Seperti itu. Nah, sub yang materi selanjutnya yaitu tentang jika A tidak sama dengan 1 dan C bernilai negatif. Jadi A-nya sudah tidak sama dengan 1, bisa 2, 3, dan seterusnya, seperti submateri yang C tadi. Tapi untuk submateri yang ini, C-nya negatif. Kalau yang C tadi, submateri yang C, C-nya bernilai positif. Contoh, 8x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sama seperti yang langkah sebelumnya, atau contoh sebelumnya, kita tuliskan dulu unsur-unsurnya. A-nya positif 8, B-nya positif 2, C-nya negatif 3. Nah, kemudian kita tuliskan di sini, kita buat tabel. Nah, seperti ini. Nah,
Ini ya. Nah, kemudian karena di sini C-nya negatif, kita tuliskan di sini apa? Bukan jumlah lagi, tapi selisih. Nah, seperti ini. Selisih ya. Nah, kemudian yang di sini kita tuliskan apa? Yaitu A dikali C. A-nya 8, C-nya 3. Ingat ya, nggak usah diikutkan tanda negatifnya. 8 kali 3, 24. Nah, seperti ini. Saya ulang lagi. A kali C. A-nya 8, C-nya 3. Tanda negatifnya nggak usah diikutkan. Tinggal 8 kali 3, 24. Nah, kemudian kita cari faktor perkaliannya yang menghasilkan 24. Bisa aja 1 kali 24. Kemudian 2 kali 12. Kemudian berapa lagi? 3 dikali 8. Kemudian bisa aja 4 kali 6. Berapa lagi? Sudah nggak ada ya. Nah, kemudian kita cari selisih antara 1 dan 24. Ya, kita kurangi aja. 24 kurangi 1. 23. 12 kurangi 2. Ada 10. 8 kurangi 3. 5. 6 kurangi 4. 2. Oh, mana? Dari selisih ini mana yang sesuai dengan atau sama dengan yang B? B-nya ini 2. Mana yang sama dengan 2 di sini? Oh, ini. Ini sama dengan 2. Oh, berarti nanti bilangan-bilangan yang kita pakai adalah 4 dan 6. Sekarang kita tuliskan sama seperti yang submateri yang C tadi. Tuliskan 8x pangkat 2. 8x pangkat 2. Nah, kemudian diingat ini antara 4 dan 6 ini mana bilangan yang paling besar? Oh, yang paling besar ini 6. Oh, 6 berarti tandanya ngikut yang tanda B. B-nya positif berarti 6-nya nanti positif. Kita tuliskan di sini positif 6. Jangan 6 aja tapi ditambahi dengan X. Kemudian yang 4. Yang 4 tandanya apa? Ya kebalikannya dari plus apa? Min. Dikurangi 4X. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini tuliskan lagi. Negatif 3 sama dengan 0. Jadi 2X yang ini nggak perlu tulis lagi. Diganti dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langsung tulis lagi. Atau kita pisah kayak tadi. Dengan kurung. Nah, kayak gini dikurung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena di sini ada X pangkat 2, maka kita jabarkan dulu seperti tadi. Buka kurung, 8 dikali X pangkat 2 ini sama dengan X dikali X. Dikurangi 4 dikali X. Nah, seperti itu. Ditambah 6X kurangi 3. Nah, nggak perlu dijabarkan lagi karena yang punya X cuma 6. Cuma angka 6 ini. Dan nggak ada tanda pangkat 2 di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah nih, kita lingkari yang sama. Ini dengan ini ya. Nah, kemudian baru X-nya kita letakkan di sini. Nah, buka kurung seperti ini. Kemudian X yang nggak dilingkari taruh di sini 1. Nah, kemudian dikurangi 4. Nah, di sini bilangannya berapa? Di sini juga berapa? Seperti itu. Itu ya. Oh, ini maaf, ini bukan 4 ini ya. Belum belum ditentukan. Ini dikurangi dan di sini bilangannya berapa? Seperti itu. Nah, kemudian baru kita cari FPB dari 8 dan 4. 8 faktornya berapa? Bisa 1, 2, 4 dan 8. Kalau faktor dari 4 bisa 1, 2, 4. Yang sama ini sama ya. Tapi FPB itu apa? Mencari yang paling besar. Oh, 4. Oh, berarti ini FPB-nya 4. Jadi 4 ini kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini. Oh, di sini 4. Nah, kemudian bilangan yang di sini berapa? Ya, tinggal mengikuti aja. 8 dibagi 4. Oh, 2. Taruh sini 2. Nah, kemudian di sini 4 bagi 4. Oh, 1 di sini berarti. Nah, 1. Kemudian ditulis lagi. Nah, kemudian yang ini sekarang. Ini kita tuliskan lagi ya. Di sini X-nya tetap
dikurangi, nah ini bilangannya berapa di sini. Nah, seperti itu ya. Bagaimana mencari bilangannya? Kita tentukan dulu sama kayak gini. Kita tentukan berapa FPB dari 6 dan 3. 6. FPB-nya 1 bisa 2 dan 3 kemudian 6. Kalau 3 FPB-nya 1 3. Ini yang sama. Nah, maka FPB-nya berapa? FPB cari yang besar. Oh, 3 berarti. Oh, 3 ini berarti taruh di sini. Taruh di luar. 3. Nah, ini ya. Baru kemudian yang di dalam kurung ini, nah ini bilangannya berapa ini? Nah, ini bilangannya berapa? Tinggal ngikuti aja. 6 dibagi 3. Oh, 2, taruh sini. Nah, 3 dibagi 3. Oh, 1, taruh sini. Nah, sudah selesai. Baru kita tuliskan di sini 4x dalam kurung 2x kurangi 1 ditambah, ini kita rapikan ya, 3 dalam kurung 2x kurangi 1. Nah, ini dirapikan seperti tadi. Baru kemudian, lihat ini kan sama nih sudah nih. Nah, ini sama. Maka ini dan ini tuliskan aja. 4x ditambah 3 dikurung. Kemudian ini tulis lagi nih. Tapi cukup ditulis satu kali aja. 2x kurangi 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita akan disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Maka kita cari, tuliskan 4x ditambah 3 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 0. Nah, positif pindah ke ruas kanan, hasilnya negatif 3. 4x sama dengan 0 kurangi 3, negatif 3. Nah, ini 4 kali x sama dengan negatif 3, maka x-nya sama dengan negatif 3. Karena ini perkalian, dibagi. Maka pindah ruas menjadi dibagi. Nah, 3 dan 4 kan sudah nggak bisa diserentakan lagi, maka ini hasilnya. Atau yang satunya, belum. Nah, ini ya. 2x kurangi 1 sama dengan 0. Sama kayak tadi. Nah, 2x tulis nih, sama dengan 0 tulis lagi. Min pindah ruas kanan jadi plus 1. 2x tulis lagi, 0 tambah 1, 1. Nah, kemudian 2 dikali x sama dengan 1. Berarti, kalau perkalian pindah ruas jadi dibagi. X sama dengan 1 dibagi 2. Ini hasilnya. Oh, berarti jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ini. Negatif 3/4, 1/2. Nah, seperti ini ya.